Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Agus Sulaiman selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Adapun tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester. Sebelum kita menjelaskan materinya, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Restia Ningsih dan saya sendiri Padu Putra Manta. Ada Niva Muzafira, ada Rizky Pradana Putra, dan Winda Rosa Permatasari. Adapun selanjutnya adalah pembacaan materi yang dibacakan oleh Winda. Materi yang pertama yaitu pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kita sekaligus sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengertian kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap kode bahasa yang diakibatkan kurangnya pengetahuan dan penguasaan terhadap kode bahasa tersebut. Sedangkan kesalahan berbahasa Indonesia adalah kesalahan pemakaian bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, kita akan menggunakan keterampilan bahasa yang kita miliki. Namun, sangat disayangkan, masih banyak orang yang tidak paham penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat menimbulkan masalah jika bahasa yang seharusnya digunakan sebagai media komunikasi, namun malah menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya kesalahan berbahasa. Yang pertama, terpengaruh oleh bahasa yang lebih dahulu dikuasai. Yang kedua, kurang memahami tentang penggunaan bahasa terhadap pemakaian bahasa yang digunakannya. Dan yang ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat. Materi selanjutnya, cara mengatasi kesalahan berbahasa secara lisan. Yang pertama, banyak membaca referensi buku. Yang kedua, belajar berbicara di depan umum dengan baik melalui bantuan orang lain ataupun media elektronik. Dan yang terakhir, banyak membaca kamus besar bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Restia Ningsih. Pengertian kaidah ejaan. Kaidah adalah sebuah aturan yang dijadikan patokan atau dalil bagi siapapun yang memakainya. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi baik kata, frasa, kalimat, dan lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf serta aturan mengenai tanda baca. Jadi, kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata yang meliputi pemisahan dan penggabungan kata, penulisan atau tata kata secara rinci termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Tujuan dan fungsi ejaan. Tujuan adanya aturan kaidah ejaan adalah untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan. Fungsi ejaan yang utama untuk menunjang pembukuan tata bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kosakata dan peristilahan. Adapun fungsi ejaan secara khusus yaitu 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa, 2. Sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, 3. Sebagai alat penyaring dan masuknya unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Contoh kata baku dan tidak baku. Pada kata pertama, kata baku aktif menggunakan huruf V. Sedangkan pada kata tidak baku menggunakan huruf P, jadi dibaca aktif. Pada yang kedua, pada kata baku asas menggunakan S, sedangkan pada kata tidak baku menggunakan Z sehingga dibaca azas. Ketiga, apotek. Pada kata baku apotek menggunakan E, sedangkan pada kata tidak baku menggunakan I sehingga dibaca apotik. Keempat, bus. Pada kata baku menggunakan U sehingga dibaca bus, dan pada kata tidak baku menggunakan I sehingga dibaca bis. Nomor 5, kata baku aktivitas menggunakan V, sedangkan pada kata tidak baku menggunakan F, jadi dibaca aktivitas. 6, negeri. Pada kata baku menggunakan E, sedangkan pada kata tidak baku tidak menambahkan E sehingga dibaca negeri. 7, pada kata baku orang tua diberikan spasi, jadi orang spasi tua, sedangkan pada kata tidak baku tidak menggunakan spasi sehingga dibaca orang tua.
Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Manakah kata yang benar? Dalam gambar 1 terdapat izin atau izin. Kata yang benar di sini adalah izin. Tulisan kata izin masih banyak ditemukan karena mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia keluaran tahun 1988. Namun, menurut keluaran terbaru kata izin sudah tidak baku lagi dan bentuk kata bakunya adalah izin. Selanjutnya dalam gambar 2 terdapat nasihat atau nasihat. Dalam hal ini kata yang benar adalah nasihat. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Arab. Jadi kata yang tepat adalah nasihat. Karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Selanjutnya, contoh penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Di sini terdapat gambar apotik. Kata apotik yang dilingkari di samping adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata tersebut tulis apotek yang merupakan kata bakunya. Yang kedua, di sini ada gambar layanan bis pariwisata. Kata bis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menerangkan bahwa kata tersebut tidak mengartikan sebuah kendaraan besar. Oleh karena itu, kata bis yang ada pada gambar di samping adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata bis diganti menjadi kata bus yang merupakan kata bakunya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah. Contoh penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang ketiga ada pada gambar di bawah ini. Dokter gigi Nyonya Arjanti S. praktek tiap hari kerja jam 5 sampai jam 8. Kata praktek dan jam pada gambar di samping merupakan kata yang tidak baku. Kata praktek seharusnya ditulis praktik dan kata jam menunjukkan jangka waktu. Dengan begitu, kata jam pada gambar di samping jelas bukan menunjukkan waktu. Seharusnya kata jam diganti menjadi kata pukul yang merupakan menunjukkan waktu. Jadi kata jam di samping kurang tepat penempatannya yang seharusnya menggunakan kata pukul. Contoh penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang keempat ada pada gambar di bawah ini. Dijual luas tanah 1 hektar 11.000 meter. Menulis spanduk iklan pada gambar di samping pasti tidak tahu ada 2 macam di dalam kalimat. Di yang pertama menunjukkan tempat yang harus dituliskan terpisah dari kata yang menunjukkan tempat. Di yang kedua merupakan sebuah awalan untuk sebuah kata kerja pasif yang harus digabungkan pada kata yang diawalinya. Jadi kata depan di yang ada pada gambar di samping itu harus digabung menjadi dijual karena kata jual merupakan kata kerja. Bila mana digabungkan dengan kata depan di, maka kata jual itu menjadi kata kerja pasif. Contoh penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang kelima ada pada gambar di bawah ini. Helm Anda mohon dikunci, hilang di luar tanggung jawab kami. Pada gambar di samping, kata kunci merupakan verba atau kata kerja, di mana preposisi atau kata depan harus digabung dengan verba, sehingga menjadi bentuk kalimat pasif, dikunci. Lalu kata luar bukanlah nomina, tetapi merupakan keterangan tempat, jadi harus terpisah dari preposisi dan tidak terlihat sebagai verba yang dipasifkan. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.